Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan mapel ekonomi, yang mana dalam kesempatan ini Ibu akan membahas tentang indeks harga. Mengenai indeks harga ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Di antaranya ada pengertian indeks, kemudian jenis indeks harga, kemudian tujuan perhitungan indeks, dan yang terakhir perhitungan indeks. Yang pertama, pengertian indeks dapat diartikan sebagai suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan variabel. Ibu sebutkan sekali lagi, suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan variabel. Kalau kita mendengar kata statistik, berarti yang dibayangkan itu ada angka-angka, ada tabel-tabel gitu ya. Nah, di sini ukuran statistik yang menunjukkan perubahan variabel, di mana variabel tersebut bisa berubah dari waktu ke waktu. Itu yang dimaksud dengan angka indeks. Kemudian yang kedua, jenis-jenis dari indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai indeks yang mengukur perubahan-perubahan harga beli eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Artinya di sini gambaran perubahan harga barang yang dibeli oleh konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada indeks harga produsen atau IHP. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Kalian tahu yang namanya produsen itu adalah sebagai penghasil dari barang dan jasa. Nah, dalam hal ini harganya bisa secara harga grosir atau dalam partai besar, bisa juga secara eceran atau retail gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau suatu daerah ya. Kemudian yang keempat, ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani dari hasil produksi pertanian. Jadi dalam hal ini indeks harga petani itu ada 2, yaitu bisa disimbolkan dengan IT, di mana IT ini sebagai indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi pertanian. Jadi harga hasil pertanian dari para petani. Nah, berarti mereka nanti menjualnya. Nah, itu yang dimaksud dengan indeks harga yang diterima oleh petani. Sedangkan yang kedua yang simbolnya IB atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani. Artinya sebelum petani itu melakukan penanaman, tentu harus ada bahan-bahan yang dibeli atau dibutuhkan oleh petani tersebut, sehingga mereka itu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli bahan-bahan pertanian tersebut. Jadi itu disebutnya sebagai indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani. Contohnya misalnya peralatan pertanian, kemudian benih-benih, pupuk, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada indeks harga saham
adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga rumah tangga petani. Nah, itu adalah 5 macam indeks harga. Selanjutnya poin ketiga yaitu tujuan perhitungan indeks. Apa tujuan perhitungan indeks tersebut? Pertama, sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi secara umum. Barometer dalam hal ini adalah ukuran maju mundurnya suatu perekonomian di suatu negara atau mungkin bisa juga di suatu daerah. Ya, jadi itu bisa dilihat dari perhitungan atau besaran angka yang dihasilkan oleh angka indeks tersebut. Yang kedua, tujuan perhitungan angka indeks itu sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Apa artinya itu? Jadi, dengan adanya angka indeks yang dihasilkan, itu kan kemungkinan dari waktu ke waktu bisa naik atau sebaliknya bisa turun. Nah, dengan naik dan turunnya angka indeks tersebut itu bisa dijadikan pijakan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan. Misalnya, kalau misalnya naik terus angka indeksnya, itu berarti menunjukkan gejala inflasi. Nah, kebijakan apa yang harus diambil oleh perusahaan pada saat gejala inflasi dan sebaliknya. Kemudian yang berikutnya sebagai deflator. Apa maksudnya sebagai deflator? Dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai, maka pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan. Proses ini disebut deflasi, sedangkan pembagiannya disebut deflator. Jadi deflator juga itu hampir sama dengan barometer ya. Jadi untuk mengukur kondisi perekonomian, tapi dalam hal ini kecenderungan yang terjadi dalam situasi ekonomi kebalikan dari inflasi, yaitu deflasi. Kemudian yang selanjutnya sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir. Jadi ini sebagai pedoman umum baik bagi produsen maupun konsumen. Dengan naik turunnya angka indeks itu bisa jadi dasar untuk pembelian barang atau jasa tersebut. Nah, itu tujuan dari perhitungan indeks harga. Yang keempat, bentuk perhitungan dari indeks. Pertama, ada yang disebut angka indeks harga. Indeks harga dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan perubahan harga barang dari waktu ke waktu. Harga barang yang berlaku di pasar tersebut indeks harga barang konsumen. Jadi maksudnya di sini menunjukkan perubahan harga barang dari waktu ke waktu untuk barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, ada angka indeks jumlah atau kuantiti, yaitu angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Jadi dalam angka indeks jumlah di sini ada klasifikasi tentang penggolongan dari barang tertentu atau pengelompokan barang-barang tertentu, misalnya barang kebutuhan pokok, kemudian barang-barang yang lainnya misalnya yang biasa dibeli oleh konsumen. Dan yang ketiganya ada angka indeks nilai atau value, di mana angka indeks nilai bisa diartikan sebagai angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu tertentu atau yang diketahui. Itu adalah bentuk dari perhitungan indeks. Kemudian yang selanjutnya masih bagian dari perhitungan itu,
metode perhitungan indeks harga di sini ada dua macam ya. Pada dasarnya terdapat dua metode perhitungan angka indeks, yaitu yang pertama indeks harga agregatif tidak tertimbang, dan yang kedua indeks harga agregatif tidak tertimbang. Barangkali kalian bertanya apa yang membedakan indeks harga agregatif tidak tertimbang dengan yang tertimbang. Ibu jelaskan perbedaan dari keduanya. Kalau yang disebut indeks harga tidak tertimbang, di mana dalam rumusnya itu tidak memasukkan unsur jumlah atau kuantiti atau value, yang mana dalam rumus perhitungan tersebut hanya memasukkan unsur P atau price di dalam rumusnya. Nah, hal ini bisa digambarkan untuk metode yang tidak tertimbang itu rumusnya IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Keterangan yang dimaksud dengan IA itu adalah simbol dari indeks harga agregatif tidak tertimbang. Kemudian sigma di sana bisa diartikan sebagai jumlah. PN tersebut adalah harga yang dihitung angka indeksnya atau harga yang berlaku ya, yang berlangsung, tahun berlangsung, dan P0 adalah harga pada tahun dasar. Nah, berikutnya untuk contoh perhitungan angka indeks tidak tertimbang yang tadi rumusnya IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Di sini ada tabel dengan nama barang A, B, C, D, E. Kemudian tabel kedua harga, di mana harga itu ada harga tahun dasar. Dalam hal ini tahun dasar yaitu contohnya tahun 2019 dan ada tahun ke N, tahun berlangsung, yaitu untuk tahun 2020. Jadi dalam perhitungan angka indeks itu minimal melibatkan 2 tahun atau 2 periode. Nah, dalam contoh ini tahunnya 2019 sebagai tahun dasar dan 2020 sebagai tahun berlangsung atau yang dihitung angka indeksnya. Untuk jenis barang A, harga pada tahun 2019 sebesar Rp200. Kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan untuk harga barang A tersebut menjadi Rp300. Kemudian untuk barang B 2019 harganya Rp300 dan 2020 harganya naik menjadi Rp350. Untuk barang C 2019 harganya Rp500. 2020 juga tidak mengalami kenaikan, tetap Rp500. Untuk barang D 2019 harganya Rp1.000, kemudian 2020 mengalami penurunan menjadi Rp850. Dan untuk barang E 2019 harganya Rp200 dan 2020 harganya naik menjadi Rp300. Kemudian dari harga 2019 dan 2020 ditotalkan, dijumlahkan, maka diketahui untuk tahun 2019 total harga barang A sampai E itu menjadi Rp2.200. Dan untuk 2020 total harganya atau sigmanya menjadi 2.300. Nah, berdasarkan data tabel tersebut, maka masuk ke dalam rumus indeks agregatif tidak tertimbang. Berapa itu sigma PN-nya? Sigma PN-nya adalah yang tahun 2020 mencapai besaran 2.300 dibagi sigma P0-nya tahun dasarnya 2.200
dikali 100, maka akan diperoleh hasil 104,55%. Apa artinya angka tersebut? Nah, berarti itu telah mengalami kenaikan harga dari 2019 ke 2020 sebesar 4,55%. Artinya dari hasil perhitungan angka indeks 104,55 itu dikurangi oleh persentase tahun dasar 100, maka kenaikannya sebesar 4,55%. Nah, itu barangkali untuk contoh perhitungan angka indeks tidak tertimbang. Nah, selanjutnya untuk angka indeks yang tertimbang, Ibu dalam kesempatan ini hanya bisa menyebutkan pengertiannya saja, yang mana untuk angka indeks yang tertimbang itu yaitu angka indeks yang dalam perhitungannya, dalam rumusnya itu memasukkan unsur atau faktor penimbang. Apa contohnya? Misalnya itu ada unsur kuantitas atau kuantiti, di mana simbolnya itu menggunakan Q gitu ya, sebagai kuantiti. Nanti di sana dalam pembahasan selanjutnya itu muncul berbagai rumus dari para tokoh, baik ada yang secara umum indeks agregatif tertimbang, kemudian nanti juga ada rumus indeks Las-Peyres, kemudian ada rumus Pasche, ada rumus Irving-Fisher, ada rumus Drobis, dan ada rumus Marshall. Tapi materi itu akan kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan paparan materi dari Ibu kali ini bisa kalian pahami, dan kalau nanti ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu kemukakan bermanfaat bagi kalian, bisa membuka wawasan kalian lebih luas lagi. Apalagi sebagai kelas IPS, kalian tuh harus membekali diri, basicnya sebagai IPS itu harus lebih memahami, terutama dalam perhitungan angka indeks ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.